Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti. Selamat siang dan salam sejahtera kami sampaikan kepada semua yang hadir dalam meeting room siang ini. Hadir di sini yang terhormat Komisi Sekretaris Jenderal DPP Pandawa Nusantara, Kanda Faisal Anwar, kemudian perwakilan mahasiswa magister Universitas Melbourne, Australia, ada Bang Fandi Ahmad Saiful Hadi, serta hadir pula Ketua Umum IKPMGI Yogyakarta, Bang Asrizal Rinardin. Puji syukur kehadirat Tuhan atas limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam ruang virtual dalam kegiatan diskusi publik yang diadakan oleh Nur Institute dengan tema Polemik Sistem Pemilu 2024. Tema ini kami pilih untuk melalui kajian isu terkini, di mana kita tahu bahwa akhir-akhir ini muncul polemik ihwal pemilihan sistem pemilu yang akan digunakan nantinya, apakah itu sistem proporsional tertutup atau terbuka. Oleh karena itu, kami Nur Institute mengupayakan kontribusi kita dengan mengadakan diskusi publik untuk membahas kesiapan pada perhelatan pemilihan presiden 2024 nantinya. Sekelas informasi dari kami, merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak pada bidang kemanusiaan, politik, dan hak asasi manusia. Visi kami ialah mewujudkan kondisi aman, damai, adil, dan sejahtera tanpa ada diskriminasi dan eksploitasi terhadap hak asasi manusia dan hak bangsa. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, mari kita mulai diskusi publik kita pada siang hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita, Ketua Umum Kohati Cabang Banjarmasin, ada Mbak Afri Anisanti. Untuk waktu dan room seluruhnya kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Syifal Naim tadi yang sudah memulai acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kanda Muhammad Nur Aris Wahid SHMH, beliau merupakan Direktur Eksekutif Nur Institute. Yang saya hormati para pemateri yang sangat luar biasa hari ini dan juga peserta diskusi publik polemik maaf. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap muka bersama dalam diskusi polemik sistem pemilu di tahun 2024 nantinya, yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2024 nanti kita akan mengadakan pesta demokrasi pergantian pemimpin bangsa Indonesia dan juga pemimpin di daerah kita masing-masing. Yang kita ketahui bahwa dalam pemilu ada sistem pemilu yang akan diterapkan di tahun 2024. Dan sudah dijelaskan tadi bahwa ada sedikit polemik nih tentang sistem pemilu di tahun 2024, di mana salah satu sistemnya itu sistem proporsional atau sistem ini ada dua jenis, yaitu sistem proporsional terbuka dan juga sistem proporsional tertutup, di mana dua sistem ini pasti memiliki keunggulannya dan kelemahannya masing-masing untuk diterapkan di tahun 2024 ini. Maka dari itu, dirasa sangat menarik untuk kita bahas hari ini bersama orang-orang yang sudah berpengalaman dari berbagai sudut pandang tentang bagaimana sih efektivitas dari sistem proporsional yang akan diterapkan nantinya dan gambaran umumnya supaya kita tahu nih nantinya. Soalnya kan
sistem yang akan diterapkan ini tidak hanya berdampak bagi para calon nantinya, tapi juga berdampak bagi kita sebagai orang yang akan memilih ke depannya. Untuk membahas hal ini, untuk pemateri yang pertama saya serahkan kepada Kanda Faisal Anwar. Beliau merupakan Sekjen DPP Pandawa Nusantara. Selamat siang, Kanda. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya semua? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Bang. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita dengarkan pemaparan diskusi kita pada hari ini kepada Kanda Faisal Anwar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Saudari Moderator Mbak Afri Ani Samti yang sudah membuka diskusi kita pada kali ini tentang temanya polemik sistem pemilu 2024. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati yang pertama teman-teman dari Nur Institute, ya, terima kasih sebelumnya sudah mengundang dan berdiskusi kita tentang tema yang sebenarnya ini menu makan siang yang cukup menarik gitu ya. Mudah-mudahan nggak pada tidur. Nah, teman-teman pembicara, ini ada Mas Fandi dan Mas Asrizal. Apa kabar? Semoga semuanya dan teman-teman yang lain semoga dalam kondisi baik, sehat, dan salam perkenalan dari saya, Faisal Anwar, Sekjen DPP Pandawa Nusantara. Baik, tema ini merupakan sebuah pantulan yang dilontarkan oleh Ketua KPU RI ya beberapa waktu yang lalu, tepatnya di akhir tahun 2022 menjelang akhir tahun 2022. Namun sebelum nanti saya bicara banyak tentang masalah sistem ini, saya sedikit tarik ke belakang secara lebih makro bahwa ketika berbicara tentang masalah pemilu, pemilihan umum adalah sebuah instrumen ya, sarana untuk melaksanakan demokrasi. Bahkan banyak negara demokrasi menganggap bahwa pemilu adalah sebagai lambang sekaligus sebagai tolok ukur negara yang berdemokrasi. Nah, karena di dalam pemilu itu juga merupakan sebagai sebuah sarana civil society atau masyarakat umum untuk ikut berpartisipasi untuk menentukan calon pemimpin, figur-figur ya kemana negara ini atau bangsa ini akan dibawanya ya. Secara kuantitas juga bahwa kita juga sama-sama sudah tahu bahwa negara kita Indonesia merupakan adalah negara demokrasi yang terbesar ketiga sedunia. Bayangkan dengan jumlah kurang lebih sekitar 270 juta jiwa ya, kita masuk dalam kategori negara demokrasi yang ketiga, tentu mempunyai kurang lebih sekitar 17.000 pulau. Belum lagi bahasa, suku, dan lain segalanya yang kita sangat mempunyai begitu besar kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, dengan jumlah kuantitas penduduk yang besar ini, pulau sebagai negara kepulauan, jumlah suku yang juga
kurang lebih sekitar lebih 500 sampai 600 lebih, ya. Ini tentu jika diakumulasikan atau diterapkan, diadopsi dengan sistem pemilu apapun di dunia ini, belum tentu cocok. Paling yang bisa disesuaikan adalah mana yang bisa saling bersinergi dan bisa diadopsi dan ditemukan titik tengahnya. Karena begitu banyak suku-suku dan tentu latar belakang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, masuk saya ke dalam konstitusi kita, bahwa di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 22E, ya, ayat 1 yang menyatakan bahwa pemilihan umum, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Di sini jelas bahwa kita diberikan ada pemilihan umum, dilaksanakan secara jujur, adil, bebas, rahasia, dan dilaksanakan selama 5 tahun. Meskipun masih terdengar sayup-sayup, ada coba ingin mengangkat sebuah isu tentang perpanjangan masa periode. Ya, kita nggak tahu apakah ini tetap berjalan, tetapi masih terdengar sayup-sayup. Artinya inilah beberapa PR-PR ke depan. Nah, amanat undang-undang itulah yang tentu dijawantakan ke dalam undang-undang pemilu yang disepakati pada tahun 2024 nanti, yaitu adalah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Nah, selanjutnya saya bicara tentang masalah bahwa agenda pemilu 2024 merupakan adalah agenda pemilu serentak yang mempunyai 2 rel atau double track, ya, di mana pemilu legislatif dan eksekutif itu berbarengan, dan ditambah satu lagi ada pemilihan kepala daerah secara serentak. Saya sebutnya sebagai double track. Nah, di tahun 2024 itu kita betul-betul memang sebagai lebarannya rakyat Indonesia gitu. Jadi sebuah lebaran atau pesta, hari kegembiraan, ya. Itu kita memilih figur sosok-sosok pemimpin, baik itu di legislatif, eksekutif maupun kepala daerah. Nah, oleh karena itulah ini menjadi sangat penting bagi para aktor-aktor dan elit-elit politik. Nah, lalu saya masuk baru nih berbicara tentang kenapa ini menjadi penting dan mencuat ke atas isu ini. Dan menurut saya ini yang tadi saya katakan di awal adalah sebuah pantulan refleksi dari sebuah kebijakan yang dianggap gagal. Apa itu? Ya. Asal muasalnya pangkal persoalan pantulan tentang masalah sistem proporsional terbuka dan tertutup ini adalah dikarenakan tidak adanya atau dibatalkannya revisi Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang ketika itu mulai pembahasannya di tahun 2021. Memang Undang-Undang nomor 7 2017 adalah usul inisiatif dari pemerintah, dibawa ke DPR dan dilakukan pembahasan untuk dilakukan revisi. Dalam perjalanan ternyata pemerintah mempunyai opsi lain yang awalnya ketika itu ingin mendorong revisi Undang-Undang Pemilu, akhirnya berpandangan lain. Pak Jokowi memberikan sinyal ketika itu, mulai dipanggil beberapa tim suksesnya dan jubir-jubir ketika masa kampanyenya ke istana. Salah satu berbicara tentang masalah kondisi kekinian, dan di situ salah satunya adalah membahas tentang minta untuk revisi Undang-Undang Pemilu untuk ditunda atau ditolak atau dibatalkan. Alasannya adalah bahwa Undang-Undang Pemilu tahun 2017 itu belum lama disahkan, ya karena tahun 2017 kan masihnya Pak Jokowi. Jadi buat apa? Harusnya dilaksanakan aja dulu, baru implementasinya tahu.
ya kan? Nah, jadi satu, yang kedua anggapannya undang-undang ini belum dilaksanakan gitu. Karena di dalam undang-undang pemilu ini kan ada keserentakan pemilu kada. Dan dia berharap undang-undang ini nggak usah diganti-ganti dulu, setiap pemilu jangan diganti-ganti. Akhirnya DPR dan pemerintah bersepakat tidak ada revisi. Meskipun dalam perdebatannya saya tahu di DPR itu beberapa teman-teman juga melihat dan memantau bahwa ternyata ada beberapa fraksi yang masih tetap meminta untuk dilanjutkan, tetapi dominasi hampir beberapa fraksi dominan menyatakan untuk menolak. Oke, clear. Artinya pemilu 2024 masih berpegang teguh ya, aturan mainnya adalah kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Gitu. Nah, dalam perjalanan di tahun 2022 pemerintah mempunyai, saya sebut aja proyek-proyek yang justru bertabrakan dengan Undang-Undang Pemilu. Apa itu? Satu, masalah IKN. Nah, di IKN itu seperti yang kita sudah ketahui, Undang-Undang IKN sudah disahkan di tahun 2022, tepatnya kalau nggak salah di bulan Februari ya. Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 ya, tentang IKN, di situ disebutkan bahwa daerah ya, termasuk teman-teman yang di Kalimantan ya, yang dikategorikan masuk ke dalam daerah teritorial ibu kota negara IKN, maka tidak ada pemilu dan pilkada. Ya. Penunjukan kepala daerah dan lembaga legislatif itu diatur melalui yang namanya lembaga otorita. Otorita yang disahkan oleh atau dibentuk oleh Presiden Jokowi, oleh Presiden, gitu ya. Nah, klausul itu bertentangan ya, inkonstitusional dan tidak ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Satu, itu. Yang kedua, masih di tahun 2022 juga, kita masih ingat betul bahwa jumlah provinsi kita sekarang bertambah kan. Ada Provinsi Papua dan Papua Barat awalnya. Lalu Jokowi, meski kita tahu ya kondisi perekonomian global lagi lesu, tiba-tiba diadakanlah DOB, Daerah Otonomi Baru. Ya. Nah, yang awalnya Papua hanya 2 provinsi, saat ini sekarang tambah 4 menjadi 6. Ada Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Pemerintah minta itu dibuat atau dibentuk daerah otonomi baru, meskipun saya katakan sekali lagi, meskipun moratorium oleh Kemendagri itu belum dicabut ketika tahun 2002, dan sampai saat ini menurut saya moratorium yang dilakukan oleh pemerintah itu belum dicabut. Tetapi karena ada kesepakatan atau persoalan politik gitu ya di Papua yang meminta untuk Papua dimekarkan, akhirnya terjadi meskipun moratorium itu belum dicabut oleh pemerintah. Nah, bukan hanya sekedar sampai dimekarkan saja, tetapi pemerintah minta 4 provinsi yang baru ini dimasukkan ke dalam pemilu 2024. Persoalannya adalah DOB ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017. Ya. Nah, tambah lagi persoalan-persoalan yang lain. Akhirnya berdiskusi dan justru saya mungkin pengen minta banyak kalau nanti Mas Rifki yang Komisi 2 hadir gitu, beliau juga sangat tahu kenapa perjalanan masalah DOB ini, lalu hasil ujungnya adalah dikeluarkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang nomor 1 tahun 2022 kemarin. Nah, di dalam Perpu itu semangatnya DPR dan pemerintah yang saya baca ya adalah ingin mengakomodir dan hasil kesepakatan untuk memasukkan Papua yang dimekarkan itu ke dalam pemilu 2024 gitu. Namun dalam penyataannya di dalam Perpu itu terjadi perlebaran, ada masuk angin beberapa isu. Apa
Yaitu salah satu antaranya adalah kita tahu kemarin sudah penetapan nomor urut partai politik, yang mana kita sama-sama ketahui penetapan nomor partai politik itu menggunakan nomor partai politik pada tahun 2019. Jadi tidak ada pengocokan secara keseluruhan. Itu tidak diatur di dalam Undang-Undang 7 2017, tetapi di dalam Perpu itu ditambahkan. Jadi partai politik mempunyai pilihan dapat menggunakan nomor partai politik tahun 2019, dan bagi partai politik yang tidak berkenan, ya, dapat mengembalikan nomor partai politik kepada KPU dan nanti diikut sertakan dengan partai politik yang baru untuk diambil secara kocok. Nah itu tidak ada, nah itu klausul itu, dalil-dalil itu ada di Perpu itu. Nah itu masuk dan itu masuk angin menurut saya. Akhirnya di dalam Perpu itu tambahlah beberapa materi-materi yang ini. Nah, terus akhirnya di akhir penghujung tahun 2022 ini puncaknya bahwa seorang ketua KPU ya di dalam sebuah acara resmi itu yang diselenggarakan oleh KPU sendiri, saya yakin secara sadar dan tidak ada unsur paksaan atau mungkin juga menyatakan bahwa ada indikasi berpeluang untuk terbukanya sistem pemilu ya, yang dari awalnya sistem pemilu menggunakan proporsional terbuka maka tertutup. Meskipun 6 orang yang menjadi penggugat ke MK itu sudah melayangkan di bulan kurang lebih sekitar bulan November yang lalu 2022. Tetapi biasa-biasa aja, nggak heboh. Tetapi yang menyampaikan ini karena ketua KPU, orang yang sangat punya influence, pengaruh gitu ya di dalam politik, apalagi dia sebagai penyelenggara politik, bandul ini semakin kencang. Kalau dalam ibarat sekarang permainan anak-anak nih, permainan lato-latonya ini udah semakin kencang suaranya gitu kan. Ini ditangkap semua, yang akhirnya para 8 ketua umum dan pimpinan partai politik parlemen berkumpul, hanya satu tujuannya membahas masalah sistem proporsional tertutup. Ada apa ini gitu ya. Nah tentu ini yang sekarang kita bahas pada saat ini dan menjadi perhatian kita. Nah saya ingin coba sedikit menjabarkan juga tentang bahwa penyelenggaraan pemilihan umum sepanjang Indonesia dari mulai semenjak berdiri atau merdeka sampai saat ini kurang lebih sekitar 9 kali ya. Ada dari secara periodenya dari tahun 55 ya yang diikut sertakan kurang lebih sekitar 172 partai politik itu menggunakan sistem proporsional tertutup, dan itu yang dianggap oleh beberapa orang atau pakar dan para pengamat tahun 1955 adalah pemilu yang paling jurdil, yang paling demokratis dengan menggunakan sistem proporsional tertutup. Di situ memang terlihat gagasan-gagasan, adu pertempurannya itu antar partai politik itu adalah menggunakan adu gagasan gitu, karena mungkin setelah pasca kemerdekaan semangat untuk membangun bangsa itu luar biasa. Masuk ke tahun 1971 diikutsertakan sekitar 10 partai politik masih menggunakan proporsional tertutup. Masuk ke eranya Orde Baru dari 77 sampai dengan 97, di mana kita ketahui di situ adalah sistem pemilunya hanya diikut sertakan dengan 3 partai politik saja, ya, di mana banyak partai-partai yang mengalami fusi peleburan, baik itu ada yang ke P3, ada yang ke PDI, itu dan ke Golkar, dan itu dilaksanakan kurang lebih sekitar selama Orde Baru dengan 3 partai politik. Lalu masuk ke tahun 99 pasca reformasi ya, ini ada 48 partai politik itu masih menggunakan sistem proporsional tertutup. Masuk ke 2024 itu sebenarnya sudah ada mulai pembahasan dan masuk ke dalam semi proporsional terbuka. Walaupun sudah menggunakan semi proporsional terbuka ini tetap masih menggunakan nomor urut ya, tetap yang menjadi penghitungan bukan hanya
suara partai aja, tetapi juga suara caleg dihitung, tetapi masih berdasarkan nomor urut tahun 2004. Maka di 2008 itu terjadi gugatan, ada warga negara yang menggugat ke MK, dan lucunya senior kita juga yang menjadi ketua MK-nya, Pak Mahfud MD, dan di dalam hasil keputusan MK itu menyatakan bahwa masalah kedaulatan rakyat, pemilihan umum secara proporsional terbuka, ya, maka rakyat berhak untuk memilih dan menentukan calon pemimpin berdasarkan suara terbanyak. Maka benar-benarlah di tahun 2004 itu menggunakan sistem proporsional terbuka secara murni atau secara utuh. Meskipun dia dapat nomor urut sepatu atau nomor urut peci gitu ya, tapi dia dapat suara banyak, terbesar, nah dia yang jadi. Beda dengan sebelumnya gitu. Nah, ini tahun 2004 sampai dengan kemarin terakhir 2019 ya. Ini menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, sekarang muncullah ini ya dengan ide ini. Nah, jadi saya pribadi sebenarnya bahwa sistem yang dianut oleh bangsa kita ini sebenarnya sudah mengalami beberapa sistem gitu ya, perubahan. Pernah menggunakan sistem proporsional tertutup dan juga pernah menggunakan sistem proporsional terbuka. Artinya ini barang bukan suatu hal yang baru, bukan yang newbie gitu ya. Nah, tetapi tiba-tiba ini di proses perjalanan ibaratnya kalau kita sedang bermain bola ya, sudah kick off, tahu-tahu di tengah jalan wasit atau ada pihak tertentu yang merubah sistem aturan main bola, di mana untuk bermain ini bukan hanya kaki tapi juga tangan bisa main. Nah, ini kan kacau. Karena partai politik semuanya sudah turun ke gelanggang. Mereka sudah bersiap-siap merekrut caleg, merekrut calon-calon pemimpin gitu ya, ditambah dengan persoalan-persoalan yang lain untuk mempersiapkan. Tiba-tiba timbul ada ketidakpastian dan kegelisahan karena ada pengajuan gugatan ke MK ini. Di mana kita tahu, mungkin teman-teman juga tahu, belum lama ini MK belum lama ini kan mengeluarkan keputusan tentang calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari jabatan setingkat menteri itu tidak perlu mundur. Ya. Ini saya agak sedikit khawatir. Jadi MK ini semacam kayak ganti rezim, ganti kebijakan. Ya contohnya kayak Pak Mahfud MD dulu 2008 menyatakan proporsional terbuka, tiba-tiba ganti, sudah tidak jadi ketua MK. Ya, pimpinan hakim MK saat ini mempunyai keputusan-keputusan yang menurut saya kontradiktif dan mungkin sudut pandang yang berbeda. Nah, ini bahaya. Jadi kalau misalnya MK kemarin terakhir sudah memutuskan bahwa jabatan selevel menteri ya itu tidak perlu mengundurkan diri, cukup mendapatkan cuti dari presiden. Nah, ini apalagi ini sistem proporsional terbuka tertutup ini. Jadi ini barang nanti tanggal 17 akan diajukan di MK. Menurut saya patut untuk kita perhatikan dan monitor gitu ya. Bisa jadi sebuah peristiwa besar juga gitu ya. Ya tentu ini akan mendapatkan respon yang sangat besar, bukan hanya dari partai politik tapi juga dari pengusaha sablon ya. Mereka ini sudah banyak bikin MOU dengan caleg-caleg, tiba-tiba tertutup. Yo. Ada loh yang pengusaha sablon ini yang mau gantung diri gitu ya. Karena frustasi mereka. Ini dipermainkan gitu kan. Ini udah jalan sistem pemilu kita gitu ya. Tiba-tiba tengah jalan ada gangguan ini, tiba-tiba ini kan mengganggu hajat kehidupan ekonomi orang. Nah, artinya apa yang ingin saya sampaikan sebagai penutup di awal ini, saya tidak persoalkan masalah terbuka tertutupnya, tetapi masalah komitmen cara kita bermain dalam berpolitik. Jadi kalau misalnya, oke,
Ya, pemerintah maunya udah nggak mau direvisi Undang-Undang 7 2017 gitu. Ya udah kita mainkan itu barang. Mainkan terus sampai betul-betul selesai. Terjadi misalnya sekarang ada dinamika riak-riak dan sebagainya gitu ya. Nah, itu dijadikan sebagai evaluasi untuk tahun 2024 setelah 2024. Nah, dan saya yakin bukan masalah proporsional terbuka tertutup aja. Karena proporsional terbuka dan tertutup ini adalah masuk ke dalam isu klasik dalam undang-undang pemilu, selain presiden threshold, parlemen threshold, ya, terus daerah dapil, gitu ya. Nah ini memang selalu menjadi ini menu ketika misalnya ada revisi undang-undang pemilu, pasti proporsional terbuka dan tertutup itu akan selalu hadir. Dan ini tarik menarik. Nah artinya apa? Silakan. Jadi kami atau saya berharap gitu ya secara ini saya menilai bahwa para aktor-aktor aktivis-aktivis partai politik ya harus punya ada komitmen lah, ada politik will. Jadi yang sudah ada oke, kita jalankan gitu. Tidak perlu ada perubahan di tengah jalan yang justru malah menambah kerumitan dan mempersulit bagi diri kita atau partai politiknya masing-masing. Terlebih lagi kepada penyelenggara. Penyelenggara nanti bingung, mana yang mau dipakai gitu. Nah itu dulu mungkin sebagai pengantar diskusi kita, saudari moderator, saya serahkan ke Mbak Afri. Terima kasih.